Lalu berapa jarak matahari dengan padang mahsyar itu? Hadis-hadis yang bisa dipercaya menyatakan jaraknya tidak lebih dari 1 mil, yaitu 1,5 kilometer. Kalau 1 juta kilometer bumi hangus, kalau 1,5 kilometer apa yang terjadi itu? Ketika kiamat itu datang, baik kiamat sughra berupa kematian al-maut maupun kiamat kubra, kiamat yang sesungguhnya di mana alam semesta hancur lebur, bumi lenyap, sehingga kita dikumpulkan di suatu lapangan luas terbentang, padang jarak, padang tekukur yang disebut dengan padang mahsyar. Sampai hari ini ulama-ulama berbeda pendapat padang mahsyar itu di mana. Ada bilang tempatnya tetap di bumi, ada yang bilang enggak, ada satu tempat di langit. Tapi tidak perlulah kita berdalam-dalam membicarakan hal itu. Tapi kita harus sepakat yang padang mahsyar itu pasti ada. Kehidupan manusia di padang mahsyar itu luar biasa. Kalau kita baca-baca hadis tentang padang mahsyar itu, takut kita mendengarnya. Manusia dikumpulkan dari semenjak umat Nabi Adam sampai orang terakhir yang mati sebelum kiamat itu dikumpulkan itu. Ada mungkin triliunan, bahkan biliunan orang yang ngumpul di sana. Dan mereka mengumpul berdasarkan amal ibadah mereka masing-masing. Orang-orang yang baik dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, tempatnya pun baik, dan dia dibangkitkan dalam suasana yang baik. Orang-orang yang jahat dikumpulkan dengan orang-orang yang jahat, dia bangkit dalam keadaan buruk dan suasananya pun sangat buruk. Maka diceritakan ada orang yang berenang di atas keringatnya sendiri. Macam mana itu? Sementara matahari sangat dekat. Hari ini seperti yang sering kita katakan, jarak matahari dengan bumi itu kan 150 juta kilometer itu. Kalau tengah hari kita keluar rumah, berkeringat juga dibuatnya itu. Jadi kata ahli-ahli astronomi, kalau diturunkan aja menjadi 100 juta kilometer, 50 juta itu dihilangkan, itu semua air yang ada di alam, di bumi ini akan kering itu. Bumi menjadi kering kerontang. Kalau diturunkan lagi menjadi 1 juta kilometer, bumi ini hangus terbakar. Menjadi serpihan bumi ini. Begitulah panasnya matahari. Lalu berapa jarak matahari dengan padang mahsyar itu? Hadis-hadis yang bisa dipercaya menyatakan jaraknya tidak lebih dari 1 mil, yaitu 1,5 kilometer. Kalau 1 juta kilometer bumi hangus, kalau 1,5 kilometer apa yang terjadi itu? Kita dikumpulkan, tidak ada pokok kayu, tidak ada minuman, tapi masih ada orang yang berenang di atas keringatnya sendiri. Macam mana itu? Ada yang kepalanya kepala binatang, badannya badan manusia. Ada yang kerjanya menghentak-hentak kepalanya sendiri, macam-macam itu. Tapi ada pula yang santai, dilindungi oleh Allah, ditempatkan di tempat penantian yang luar biasa. Kalau di airport istilahnya di VVIP room. Ada AC, ada makanan, macam-macam itu. Jadi di padang mahsyar udah nampak itu siapa yang akan
menerima azab dan siapa yang akan menerima rahmat. Jadi fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Dan pada waktu hari kiamat itu datang begitu cepatnya, baik kiamat besar maupun kiamat kecil, membuat manusia jangankan mau macam-macam, buat wasiat aja tidak cukup lagi. Dan setelah itu mereka tidak bisa kembali kepada keluarganya. Kan iya kan? Begitu ruh dan nyawa berpisah, ada yang bisa balik ke keluarga lagi. Maunya ada yang menceritakan dalam bentuk puisi itu, macam mana yang terjadi saat ruh dan badan berpisah itu. Tinggal istri, tinggal anak, tinggal saudara, tinggal bumi. Kita pergi menuju perjalanan panjang yang tak tahu di mana ujungnya. Yang pasti itu merupakan baru permulaan. Siapa yang bisa menceritakan bagaimana proses setelah kematian itu? Wah, ada. Makanya kita disuruh sering-sering mengingat mati agar kita sadar. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu harus dijadikan sebagai pengajaran. Dulu ada orang yang pakar di bidang semacam ilmu, masuk ke dalam kategori ilmu psikologi, tapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Jadi ketika ada orang yang disiksa, dia berupaya memasukkan pemikirannya ke jiwa orang yang disiksa itu, sehingga apa yang terasa bagi orang yang disiksa itu terasa bagi dia. Ada yang bisa seperti itu. Lalu dicobanya, ini kejadiannya di barat ini, dicobanya merasakan apa yang dirasakan oleh orang sakratul maut. Jadi ketika orang mau sakratul maut itu dia pun berupayalah dengan pemikirannya itu, ini yang disebut dengan mind power, kekuatan jiwa itu, kekuatan pemikiran, sama dengan hipnotis lah. Hipnotis kan di situ sebetulnya itu bisa mempengaruhi orang sehingga alam pikiran kita masuk ke dalam alam pikiran orang. Buka dompet, buka. Masukkan ke dalam ATM kartu bank, masukkan. Keluarkan duit, keluarkan. Udah selesai itu baru kita sadar kan. Ternyata kita sudah dihipnotis. Sudah dihipnotis. Jadi ada yang pintar seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal, dicobanya itu. Ketika orang yang meninggal itu merasakan macam mana yang mati, dia mati, orang yang pakar hipnotis itu pingsan. Selesai dia pingsan, ditanya, macam mana mati itu? Wah, nggak bisa diceritakan. Luar biasa sakitnya. Seakan-akan saya masuk ke dalam lorong panjang hitam yang tak berakhir. Lalu sakit yang tidak bisa diceritakan. Saat itulah saya pingsan. Wah, gitu. Jadi sudah ada pula orang yang mencoba-coba seperti itu. Orang barat itu kan aneh-aneh itu kalau meneliti. Yang tidak patut kita teliti pun ditelitinya.